Apa yang terjadi dengan MU musim ini emang sungguh di luar ekspektasi. Tak ada yang mengira kalau setan merah bakal nyungsep senyungsep-nyungsepnya. Main jelek plus kalah mulu, buat Erik ten Hag jelas jadi sorotan. Kendati manajemen menjamin posisinya, namun fans jelas menuntut lebih. Apalagi ten Hag udah dikasih sebagian besar pemain yang dia mau. Nah, apa yang terjadi dengan ten Hag saat ini jelas mengundang beragam komentar. Dan setelah beberapa hari lalu ada Zlatan Ibrahimovic, kini ada mantan penyerang MU, yakni Javier Hernandez, atau yang biasa dikenal dengan Chicharito, serta ex-kapten United Brian Robson, di mana keduanya memberikan masukan kepada Ten Hag tentang gambaran realita yang ada di MU, sehingga Ten Hag sadar jika segala hal yang bisa ia lakukan di Ajax tak semuanya bisa saat di MU. Erik ten Hag kayaknya emang harus lebih lama mengintrospeksi dirinya tentang apa sih yang salah dengan MU musim ini. Memang nggak bisa dipungkiri juga kalau ten Hag ini ibarat lagi apes banget. Mulai dari badai cedera, masalah intrik pemain, sampai urusan internal klub membuat situasinya di MU ini jadi terasa begitu sulit. Belum lagi pemain-pemain yang tampil, pasti ada aja yang lawak atau melakukan kesalahan. Mulai dari Rashford yang ego, Bruno yang marah-marah mulu, backnya yang underperform, sampai Onana yang tahu sendirilah, udah jebol 18 gol dari 10 pertandingan. Pasti membuat Pak Ten Hag seperti yang pernah kita bahas harus cosplay jadi Uchiha karena menanggung segala kebencian yang ada. Nah, terlepas dari segala situasi yang ada, tentu segala harapan buat MU bisa bounce back lagi pastilah sangat besar. Karena bagaimanapun skuad MU ini nggak jelek, hanya saja tadi loh, ego dan terlalu gampang blunder membuat hasil akhir jadi terasa menyedihkan. Mungkin yang sedikit bisa diubah Ten Hag adalah soal cara dia memperlakukan pemain. Yap, kita tahu betapa tegasnya sang menir. Sekelas Ronaldo dan De Gea aja ditendang keluar. Kemudian Maguire, sang titipan Pemda, dicopot dari jabatan kapten. Tapi harus diakui juga kalau kadang cara Ten Hag ini cukup ngawur. Terutama soal masalah Sancho. Iya, Sancho emang salah karena dia koar-koar di sosial media dan menolak minta maaf. Namun cara Ten Hag mengkritik Sancho di depan media juga tidak bisa dibenarkan karena pemain-pemain sekarang, seperti yang pernah disinggung Ibra sampai Cristiano Ronaldo, mentalnya menye-menye alias mudah baper. Apalagi di era digital sekarang, baper dikit curhat di sosmed. Nah, berkaca dari situasi itu, mungkin Pak Ten Hag bisa mendengarkan saran dari dua mantan punggawa MU tapi beda generasi. Pertama ada Javier Hernandez, di mana pemain yang akrab disapa Chicharito tersebut mengatakan kalau Ten Hag bisa kok belajar dari Sir Alex tentang gimana sih caranya mengontrol pemain. Tegas iya, tapi di satu sisi ia juga harus bisa menerapkan man management yang baik. Apa yang paling saya pelajari darinya adalah manajemen pemain. Dia harus mengetahuinya karena tidak semua orang membutuhkan hal yang sama. Tidak semua orang bekerja dengan cara yang tidak sama. Pelatih hampir selalu tidak adil karena akan selalu ada orang-orang yang tidak setuju dengan keputusannya. Tapi menurut saya manajemen luar biasa. Itulah mengapa kami memenangkan ini dan kami menang. Karena dia mengenal para pemainnya. Dia mengenal mereka secara otentik. Dia mengenal keluarga mereka. Ucap pemain asal Meksiko tersebut dilansir dari Metro. Lebih lanjut, selain Chicharito, ada juga mantan kapten MU Brian Robson yang memperingati Ten Hag kalau ini adalah Manchester United bukan Ajax Amsterdam, di mana di MU banyak sekali hal yang jauh berbeda dan Ten Hag mesti merubah caranya sehingga bisa menyesuaikan diri. Tekanan publik, ego tinggi dari pemain terutama di era sekarang jelas adalah 2 poin utama yang mesti dipelajari lebih dalam. Saat ini Erik ten Hag akan dihadapkan dengan pekerjaan yang sangat sulit di United. Memang ada tekanan untuk terus menang dalam setiap pekannya di Ajax. Namun situasinya jelas berbeda di United. Ekspektasi di klub ini jauh lebih besar dari yang ia hadapi sebelumnya di Ajax. Ketika ia melangkah di Old Trafford, harusnya ia bakal tahu bahwa tuntutan di klub ini tidak main-main. Tegas Brian Robson dilansir dari Daily Mail.
Nah, kembali ke masalah awal, kalau sebenarnya yang dibutuhkan MU saat ini adalah kemenangan. Gak peduli main cantik atau jelek, pokoknya yang penting menang dulu. Karena dengan kemenangan, pelan-pelan kepercayaan diri akan meningkat. Dan jika sudah begitu, barulah saatnya kembali memikirkan caranya bermain apik. So, buat fans MU yang sentosa, tetap tenang dan kalem. Yakin aja sih ya, MU ini bakal bangkit lagi meskipun gak tahu kapan sih. Ya minimal pemain-pemain gak lagi hobi ngelakuin blunder konyol, maruk, dan sebagainya. Pasti kok kemenangan itu bisa diraih karena ya tadi, MU ini skuadnya di atas kertas top. Tapi kalau nggak nyatu sebagai tim, ya percuma juga ya kan?